Oke guys, jadi ini ada ram loket ya biasa namanya. Nah ini dari ram ini ada kawat putih ini yang pakai ngancing supaya dia tidak terhambur. Kemungkinan besar dia dibuat begitu sebelum pengemasan ya. Maksudnya supaya pengemasannya ini plastik luarnya ini enggak butuh banyak. Jadi dia ikat. Nah ini sebenarnya kemungkinan besar ya menurut saya ini fungsinya untuk gini bos. Kita nggak biarkan dia mubasir. Nah ini sistem sistem apa namanya, sistem jahit yang ini teruntuk yang atas bawah ini terjepit. Nah kalau yang seperti ini kanan kirinya ini kurang keras, jadi dia dijahit seperti ini, diikat ya, bukan dijahit. Nah ini lembek ini bos, tapi dia fungsinya untuk mengeraskan supaya tidak longgar-longgar ke atas ke bawah, dia tarik seperti itu teman-teman ya. Jadi kita manfaatkan sedemikian rupa barang-barang sisa, ini juga sisa-sisa potongan kayu. Nah jadi untuk kawat ramnya cara masangnya cuman seperti ini. Nah ini paku-paku, jelas nggak ini ya, HP-nya agak kentang ini, bukan agak sih kentang emang. Nah hanya pakai kancingan paku. Ini lebih efisien, tapi butuh sangat membutuhkan banyak paku. Dan kalau ini kan panjangnya kan 90 cm ya ke bawah untuk ram loket ini. Yang biasa, yang umumnya itu di sini ada kayu lagi bos ke sana. Nah karena harga kayu yang lumayan dan ada kawat gratis yang ada di kemasan, maka kita manfaatkan kawat tersebut ya. Jadi untuk kancingan. Nah ini ayam satu ini nggak bisa tidur kalau terang, yang lain agak gelap karena kita mau lembur. Nah seperti ini teman-teman ya, dan yang di sini kita jahit seperti ini. Yang penting ayam nggak nyebrang, tikus pun nggak bisa ini bos. Kalau tikus ini di kawat ram ini, kalau waring yang di belakang itu jebol semua bos. Kalau dimatikan lampu tikusnya nyerang. Nah cuman yang masalah kedua kayak gini ya, kotornya debu ini kalau waring ini susah sekali. Kalau ram ini tinggal dikasih gini dia bisa hilang. Nah ini walaupun ini baru berapa hari ini sudah sangat-sangat berdebu teman-teman. Nah ini jadi pemasangan loket ram ini lebih simpel, cuman harganya lebih mahal dibanding waring ya tentu saja tuh. Cuman dia lebih hemat dibanding kawat galvalum atau kawat apa yang biasa dipakai di jendela SD, sekolah-sekolah gitu ya, jendela-jendela sekolah pada zaman dulu, tapi sekolah saya, atau di kawat bronjong itu yang mirip kawat bronjong teman-teman ya. Nah, dia lebih murah di satuan harganya. Jadi salah satu rekomendasi lah untuk bikin kandang ayam. Nah ini besarnya ini ada setengah inci, ada yang paling kecil itu di bawahnya setengah inci, berapa ya, ada juga yang 3/4 inci, kemudian ada yang 1 inci kayaknya maksimal besarnya, dan kita pakai yang seperti ini yang setengah inci bos. Nah ini ya, jadi sebenarnya kita kemarin pengen yang besar lagi, cuman banyak hal. Yang pertama kurangnya barang, kemarin pas kita ambil ternyata anggotanya ambilkannya setengah inci, kita minta yang paling besar karena kita survei dulu toko yang paling murah di mana. Nah ini sampai habis, dan ini sudah beda merek ya. Ini sudah beda merek, sedikit beda lah intinya. Masing-masing kawat ram ini beda-beda. Nah jadi ini progresnya, yang ada ayamnya ini baru 50% teman-teman. Masih kita targetnya ini satu malam ini ada bisa pindah dua. Ini sudah tinggal pasang tangkringan. Sana sudah sama ram pintu. Nah ini pintunya belum kita ram, tapi sudah jadi daunnya. Oke sih, jadi ini masih ada kayu lagi nanti di sini kayak seperti di sana teman-teman ya. Seperti itu. Oke, jadi kawat ram cara masangnya seperti ini. Kalau teman-teman settingnya enggak di 90 cm. Nah ini jadi 45 cm, kita bagi dua, korbannya papan. Nah semua seharusnya ada papannya, cuman kita pikir-pikir lagi, jangan sampai ini papan nggak awet ya. Jadi kalaupun mengganti nanti satu roll sudah cukup lah. Ini kita bongkar ulang papan kalau memang bermasalah. Yang lain kita coba nggak pakai papan. Nah seperti ini, bataku tanpa plester, alas kita gunakan pasir, kita uji coba.
Sejauh ini sudah berapa lama ya mereka di situ masih aman terkendali. Kalau bisa seumur hidup nggak ganti, sisa nambah-nambah dikit-dikit, kita bakal gunakan pasir. Tapi kalau memang sistemnya sama mau ganti seperti sekam, kayaknya kita nggak lanjut gunakan pasir karena pengerjaannya ini super lama bos. Gunakan pasir ini lumayan ayak-ayaknya karena kita nggak punya pasir laut ya, pasir sungai yang masih ada kerikil-kerikilnya, batu-batuan, bahkan ada kayu-kayunya, tanah. Jadi ayaknya ini membutuhkan waktu yang lumayan. Oke sih teman-teman, jadi desain kandang baru sudah 50%, sisa menuju 75% ini malam, insya Allah mudah-mudahan target ya, mudah-mudahan kuat, lembur lagi. Oke.